Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Kamis 26 September 2024. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama dari kitab Pengkhotbah bab 1 ayat 2-11. Ditegaskan oleh kitab Pengkhotbah, di bawah matahari tiada sesuatu yang baru. Maka segala sesuatu itu sia-sia, tidak gunanya dengan jerih payah di bawah matahari. Karena yang satu pergi, yang lain datang, dan bumi tetap ada. Matahari tetap terbit dan terbenam. Demikian seterusnya. Sungai mengalir ke laut dan tidak pernah penuh. Sesuatu akan menjemukan rutinitas yang ada. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Sebab semuanya terus ada dan terus begitu terjadi. Pada bacaan Injil dikisahkan ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar apa yang terjadi mengenai Yesus. Ia merasa cemas, sebab ada yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada yang mengatakan Elia telah muncul kembali, ataupun nabi-nabi telah bangkit. Yohanes terbayangi oleh pendapat-pendapat itu. Ia pun berkata, "Bukankah Yohanes telah kupenggal kepalanya? Siapakah gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar seperti itu?" Maka ia berusaha agar dapat bertemu dengan Yesus. Saudari-saudaraku terkasih, Pengkhotbah mengingatkan kepada kita, kalau kita hanya hidup di bawah matahari secara rutinitas, tidak ada yang baru. Semua mengalir dari hari ke hari dan terjadi secara sama. Maka kalau kita hidup hanya rutinitas, kita tidak menemukan sesuatu yang baru. Tetapi kalau kita mempunyai cita-cita, angan-angan
untuk hidup berbeda dengan rutinitas. Hendaknya kita mencari sesuatu yang baru dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Meskipun peristiwanya sama, berlaku dari hari ke hari, tetapi kalau kita melihat itu adalah karya Allah, itu bentuk cinta Allah. Ada sesuatu yang baru. Cinta Allah melebihi segala-galanya. Dalam rutinitas, kita mendapatkan sesuatu yang baru, yakni iman akan Yesus Kristus Tuhan kita. Meskipun peristiwanya sama, matahari terbit dari timur dan menuju ke barat. Kalau kita lihat dengan penuh syukur, kita akan sampai pada pengenalan akan iman yang benar. Maka mari kita bersama-sama menghayati yang rutinitas dalam upaya bersyukur atas pengalaman iman akan Yesus Kristus. Kita maknai setiap peristiwa, setiap kegiatan, setiap langkah hidup kita dan karya-karya kita dengan kebaharuan, penuh syukur akan iman kepada Yesus Kristus. Maka mari kita hidup dengan penuh syukur dan memaknai sebagai bentuk cinta kasih Allah. Dari bacaan Injil kita melihat bagaimana pengalaman Herodes membunuh Yohanes Pembaptis, membayang-bayanginya. Ada ketakutan, ada kebingungan, ada pertanyaan, siapakah orang ini yang kabarnya dikatakan oleh orang Yohanes telah bangkit. Herodes dibayang-bayang oleh kesalahannya sendiri ketika memutuskan memberikan hadiah yang diminta putrinya, yakni kepala Yohanes Pembaptis. Ini menunjukkan bagaimana kesalahan dan dosa kita akan membayangi hidup kita. Karena kebenaran akan ditegakkan. Kecemasan, ketakutan, ketidaknyamanan akan menghantui kita bila kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani. Siapakah gerangan orang ini? Bukankah Yohanes telah aku bunuh? Pertanyaan dari Herodes perlu kita renungkan. Siapakah Yesus yang melakukan hal-hal yang besar? Juga muncul pertanyaan, untuk apa Herodes
ingin bertemu dengan Yesus. Dan kita ingat ketika Yesus dihadapkan di pengadilan dan kemudian dihadapkan kepada Herodes. Herodes senang karena bisa bertemu dengan Yesus. Kembali pertanyaannya, untuk apa ia ingin bertemu dengan Yesus? Juga menjadi pertanyaan kita, untuk apa kita selalu ingin bertemu dengan Yesus? Apakah hanya memuaskan keinginan kita, ataukah kita ingin hidup sesuai dengan kehendaknya? Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menggugah kami agar tidak berhenti pada rutinitas, melainkan mencari sesuatu yang baru dalam nama Putra-Mu. Dan kami tetap Kau ingatkan untuk mengakui siapa Yesus, dan supaya kami Kau dorong untuk terus-menerus ingin dekat dan bertemu dengan Yesus Putra-Mu itu, agar akhirnya kami sungguh dekat dengan Putra-Mu dan mendapatkan kebaharuan hidup ini. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat samanya. Dan semoga iman kami tetap Engkau tumbuhkan, Engkau perkembangkan, agar akhirnya kami tak merasakan penyertaan dan cinta kasih-Mu. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan agar terus menciptakan pola hidup sehat, sehingga kita terbebas dari berbagai macam penyakit, khususnya virus corona. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam pengabdian kepada gereja lewat lingkungan, wilayah, paroki, rayon, kefikipan maupun keuskupan, agar kita benar-benar mendukung, mendorong gereja terus melaksanakan misinya, ambil bagian dalam karya keselamatan. Mulai bulan depan, Oktober, kembali akan ada misa lingkungan. Saya dorong umat untuk menghadirinya sebagai usaha pengembangan iman dan perjumpaan romo paroki dengan umat. Semoga kita bisa berkontribusi lewat doa-doa kita, tenaga dan karya maupun dana,
yang sungguh diperlukan untuk menjadi perpanjangan tangan gereja. Untuk itu diucapkan terima kasih pada umat yang sungguh peduli kepada gereja. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.